Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gua akan bahas masih seputar dengan hair transplant. Ini adalah hal yang harus kalian ketahui sebelum ngelakuin hair transplant. Jadi sebelum kalian hair transplant, pastikan kalian nonton dulu video ini. Yang pertama adalah kalian harus punya area donor. Jadi kalian botaknya harus yang belum terlalu parah banget. Misalnya botak kalian udah super parah, nggak ada area donor di belakang cuma sedikit, misalnya udah membentuk segitiga di belakang, itu mau apa yang disumbangin gitu. Jadi kalian pastikan kalian tuh punya rambut untuk didonor, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting pastinya, bahwa hair transplant itu nggak menambah jumlah rambut. Jadi misalnya awalnya orang normal, misalnya kalian punya 50.000 helai, dan ketika kalian ngalamin dengan kebotakan, itu rambut kalian misalnya tinggal 40.000 helai. Nah, itu ketika kalian lakuin yang namanya transplant, itu nggak jadi 50.000 helai lagi. Tapi dengan sisa 40.000, itu dibikin gimana dengan sisa 40.000 supaya kelihatan proper. Misalnya kalian ada kebotakan di depan, misalnya kayak gua ngalamin botak M. Gimana dengan sisa rambut yang ada? Gua nggak M lagi. Gimana dengan sisa rambut yang ada? Itu proporsinya dibikin bagus. Ya secara look aja gitu. Karena aslinya bakal tetap tipis. Kalau kena air tuh tetap bakal kelihatan tipis, dipegang pun sebenarnya teksturnya bakal tipis, nggak bakal tebel, karena kan jumlah rambutnya sama. Yang penting tuh looknya secara proporsi bagus. Ya, orang banyak yang mungkin komen gitu, wah kalau kena air kelihatan jelek gitu. Ya kan lu hidup di daratan gitu, bukan di air gitu, lu bukan ikan gitu. Mayoritas kehidupan lu itu ya di darat, udara atau apa gitu, lu bukan Michael Phelps gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu, yang penting look secara sehari-hari itu kelihatan proper. Dan gue suka banget sama statement dari No Hair Time, itu tempat dimana gue ngelakuin operasi. Sebelum gue ngelakuin operasi, gue harus tanda tangan dulu surat pernyataan. Nah, di situ dia bilang bahwa hair transplant ini hanya bikin kondisi rambut kalian lebih baik dari sebelum kalian ngelakuin hair transplant. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. Jadi kondisi setelah hair transplant itu lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya lu botak di depan, nggak proper, nah dia bikin lebih proper secara looks gitu, bukan secara volume segala macam. Jadi ya itu yang harus kalian ketahui, karena banyak orang berekspektasi berlebihan gitu. Ketika udah ngeluarin uang untuk hair transplant, oh gue udah keluarin sekian puluh juta untuk hair transplant, gue udah pergi jauh-jauh ke Turki, gue udah capek-capek keluarin uang banyak, gue udah nabung, gue pengen balik lagi normal. Nggak bisa, lu nggak bisa punya rambut misalnya 50.000 lagi ya, tapi dengan sisa yang tadi dibikin supaya looksnya tuh lebih proper aja. Nah, mungkin dari penonton gue ada juga yang mau ngelakuin hair transplant. So, di sini gue sekalian promosi aja, sedikit aja. Jadi, gue pun membuka jasa hair transplant. Jadi, gue akan bantu kalian supaya kalian bisa terbang ke Turki, cuman siapin dana sama mental aja. Ya, sama dokumen-dokumen misalnya kayak duit ya lu urus sendiri, paspor urus sendiri pastinya gitu ya. Karena kan itu harus diurus di kota kalian gitu. Nanti bakal gue semua yang urus, dari misalnya tiket keberangkatan, jadwal kapan kalian operasi, itu semua gue yang urusin. Nah, kalian bisa langsung konsultasi sama gue, tapi di sini gue tekankan ada biaya komitmen. Biaya komitmen itu apa? Biaya yang lu bayarkan ke gue murah. Ini benar-benar murah banget dari apa yang kalian dapetin. Dan lagi ada harga promo juga. Nanti di beberapa video ke depan bakal gue buka secara resmi offeringnya. Kenapa ada biaya komitmen? Intinya untuk menghargai waktu dan informasi yang gue berikan. Dan pastinya supaya pembicaraannya itu menjadi tepat. Penanya pun yang sudah terseleksi gitu. Karena gue nggak mau obrolannya tuh kayak gini. Itu dari buat gue sendiri itu benar-benar yang namanya the real buang-buang waktu ya. Jadi gue mau yang nanya ke gue ini memang udah serius, atau at least mau dapat informasi. Jadi ketika
lu nggak jadi pun lu dapat informasi segudang, dan ketika jadi pun commitment fee-nya udah pasti gue balikin, gue refund 100%. Karena sebenarnya gini ya, nggak tahu di Indo, nggak tahu semua orang memang suka sesuatu yang berbau kemewahan atau berbau mahal gitu. Jadi ketika hair transplant ini biasa orang lebih tertarik dengan harganya, dan udah nanya-nanya segala macam, udah tahu harga, mereka pengen banyak nanya, dan bahkan kadang-kadang mereka nggak ngalamin kebotakan sama sekali gitu. Jadi kadang lucu juga, kadang yang hate di YouTube komen itu kan orang yang bahkan nggak mau hair transplant, orang yang bahkan nggak pakai minoxidil, dan lebih parah lagi bahkan orang yang nggak ngalamin kebotakan sama sekali. Jadi sebenarnya gini, gue pun suka dengan sesuatu yang berbau kemewahan gitu. Kadang gue suka juga nonton sesuatu yang kayak impossible untuk gue beli. Misalnya gue nonton room tour rumah David Beckham, atau misalnya gue nonton unboxing misalnya jam Richard Mille, sesuatu yang menurut gue nggak mungkin bisa gue beli untuk kondisi saat ini gitu, atau mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Itu kan harganya super mahal banget, dan itu kebutuhan yang bisa dibilang tersier gitu. Nah tapi ya udah, just nonton ya udah, titik gitu. Misalnya gue suka dengan Lamborghini, ya udah, gue nonton Lamborghini, gue tahu harga Lamborghini sekian, ya udah titik. Tapi ada orang-orang yang gue rasa kayak gabut banget gitu. Gue sih ngerasa gue nggak sibuk-sibuk amat, tapi gue nggak nganggur juga dong. Kadang ada orang yang kayak misalnya, anggaplah Lamborghini, mereka nanya-nanya ke sales Lamborghini dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh gitu menurut gue, yang kayak silly question lah. Mungkin mereka nanya kayak ke sales Lamborghini kayak, "Pak, ada nggak Lamborghini yang 300 juta cukup nggak ya? Kok Lamborghini mahal ya Pak?" Gitu. Ya udah gitu, maksudnya kalau gue sih pertama mikirnya dari, lu tanya dulu harga, nggak cocok, out gitu. Karena ya sales juga atau penjual itu nggak nyari temen curhat juga gitu. Makanya di sini sorry banget ada biaya komitmen supaya lebih terarah aja. Karena di sini untuk kasarnya mentoring untuk hair transplant atau itu, kalian boleh telepon gue. Jadi gue pun menerima panggilan telepon gitu untuk kalian yang mau telepon untuk lebih jelas, karena kan ini menyangkut uang yang cukup besar. Itu kalian gue perbolehkan untuk telepon. Oke, jadi videonya segini aja. Untuk kalian yang tertarik, nanti bakal gue taruh nomor di bawah ini, itu langsung ke nomor gue. Itu khusus untuk yang mau mentoring atau maksudnya mau pakai jasa gue untuk transplant di Turki ya, bukan untuk pembelian minoxidil. Untuk pembelian minoxidil kalian bisa hubungi admin di nomor di bawah ini. Jadi beda. Untuk yang transplant langsung ke gue, untuk yang mau beli minoxidil dan kawan-kawannya bisa by admin. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Berdawak pamit dulu.